Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita beraktivitas sebagai wujud kita mengasihi Tuhan. Amin. Dan tentu kita mendahulukan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan janji semuanya ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita siapkan diri, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita. Kami mengucap syukur buat perlindungan Tuhan dan berkat penjagaan Tuhan di sepanjang malam yang telah berlalu dalam istirahat tidur kami. Dan hari ini Engkau adakan bagi kami percaya bukan kebetulan, tapi Tuhan punya maksud, memiliki rencana yang khusus dalam hidup kami. Dan karena itu sebelum kami masuki hari ini dengan seluruh kegiatan kami hendak baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Berbicaralah kepada setiap kami, juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita baca di 1 Timotius pasalnya yang ke-6 pada ayat 11 sampai dengan ayat 21, pesan penutup. Demikian Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul. Ayat 11, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Ayat 14, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ayat 17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ayat 20, hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Demikian di 1 Timotius 6 ayat 11 sampai dengan 21. Di ayat 12
Dikatakan begini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hidup orang percaya adalah suatu arena pertandingan iman. Oleh karena itu, kita harus berjuang sedemikian rupa supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik sampai garis akhir. Amin. Nah, untuk itulah engkau telah dipanggil. Demikian dikatakan kan? Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi alat kemuliaannya di bumi. Artinya, hidup kita harus mencerminkan kemuliaan Kristus dengan mempraktekkan firman Tuhan dan bersikap tegas terhadap dosa sehingga kehidupan kita tidak bercacat dan tidak bercelah. Amin. Nah, pertanyaan sekarang adalah hal-hal apa saja yang harus orang percaya lakukan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Saudara dengar baik, kita harus menjauhi keinginan-keinginan daging atau keinginan duniawi. Dikatakan di Galatia pasal 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Demikian Galatia pasal 5 ayat 17. Dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya kan? Di Galatia pasal 5 ayat 19, di ayat 20 dikatakan penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Jadi Rasul Paulus juga menasihati Timotius agar mencukupkan diri dengan apa yang ada, tidak terfokus kepada materi atau hal-hal yang fana sifatnya. Sebab di zaman sekarang ini banyak orang menjadi silau dengan kemewahan dunia ini, sehingga yang mereka pikirkan hanyalah uang serta harta kekayaan saja. Hal inilah yang akhirnya membuat orang menjadi tamak dan egois. Kami hanya andalkan doa, bukan duit. Tapi kami penuh dengan sukacita, selalu bersyukur karena tujuan hidup yang sesungguhnya bukan di dunia ini, tapi di sono, saudara. Nah, saudara, agar panggilan Tuhan tergenapi dalam hidup kita, maka kita harus mengejar perkara-perkara rohani sedemikian rupa, kan? Dikatakan begini, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Amin. Itu di ayatnya yang ke-11 tadi yang kita baca di 1 Timotius pasal 6, saudara. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan jadi kita mengejar perkara-perkara rohani. Amin. Nah, mengejar perkara-perkara rohani itu sama artinya kita sedang mengumpulkan harta di surga. Amin. Karena hidup kekristenan adalah arena perlombaan iman, maka kita harus berjuang dan bertanding dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Karena tantangan yang ada di depan kita semakin hari semakin berat. Amin. Karena itu mari kita pikirkan perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami diingatkan supaya mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Kami juga diingatkan bahwa kami harus bertanding dalam pertandingan iman yang benar, dan kami merebut hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau panggil kami untuk melakukan hal-hal yang demikian.
Biarlah mata kami hanya tertuju kepada Tuhan dan kami fokus pada perkara-perkara yang memiliki nilai kekekalan. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh aktivitas mereka di hari ini. Ada penyertaan, ada perlindungan Tuhan, ada berkat yang melimpah. Tuhan menolong mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada